Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau melebihi 1 siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban ini umumnya terkait dengan pendanaan jangka panjang, investasi aset, dan struktur modal perusahaan. Klasifikasi kewajiban ini dibagi berdasarkan sumber, sifat perjanjian, atau cara pelunasannya. Utang obligasi. Kewajiban jangka panjang yang timbul ketika perusahaan menerbitkan surat utang obligasi kepada publik atau institusi. Karakteristiknya: memiliki nilai nominal, mempunyai tingkat bunga tetap atau variabel, jatuh tempo lebih dari 1 tahun, umumnya 3-10 tahun, dapat dijual di pasar modal. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi biasa, yang kedua obligasi konversi, yang ketiga obligasi berbunga, yang keempat obligasi dijaminkan, yang kelima obligasi tanpa bunga. Yang kedua ada utang hipotek, yaitu kewajiban jangka panjang yang dijamin oleh aset tertentu, biasanya tanah atau gedung. Ciri-cirinya ada surat hipotek. Jika gagal bayar, kreditur dapat mengambil aset jaminan. Angsuran terdiri dari bunga tambah pokok. 3. Utang sewa pembiayaan, yaitu muncul dari perjanjian sewa pembiayaan sesuai PSAK 73. Karakteristiknya, meskipun berupa sewa, secara substansi dianggap pinjaman, diakui sebagai aset hak guna, dan liabilitas sewa, jangka pendek dan jangka panjang, biasanya untuk aset seperti kendaraan, mesin, atau gedung. Nah, selanjutnya pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak final yang dikenakan atas penghasilan bunga dan atau diskonto obligasi. Pada perusahaan penerbit utang obligasi atau emiten, objek PPh 4 ayat 2 timbul ketika perusahaan membayar bunga obligasi kepada pemegang obligasi. Objek pajak final. Yang pertama, bunga obligasi tarif final 15% untuk WPDN dan BUT. Yang kedua, diskonto obligasi jika dibayarkan. Yang ketiga, imbal hasil obligasi lainnya sesuai peraturan. Pihak pemotong. Perusahaan penerbit obligasi sebagai pemotong PPh final atas bunga yang dibayarkan. Selanjutnya, komponen utang obligasi dalam akuntansi pada perusahaan. Utang obligasi dicatat berdasarkan yang pertama nilai nominal obligasi, kupon bunga, diskonto atau premium, beban bunga, pembayaran bunga, dan pemotongan PPh final 4 ayat 2. Kapan PPh pasal 4 ayat 2 dicatat? PPh final dicatat saat bunga obligasi dibayarkan, bukan saat bunga diakui secara akrual, karena pajak bersifat final dan dipotong langsung oleh emiten. Nah, lanjut pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak final yang dikenakan atas penghasilan dari penjualan saham, khususnya saham yang diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia atau BI. Objek PPh final yang pertama, penghasilan dari transaksi penjualan saham di BI. Yang kedua, tarif 0,1% dikali nilai bruto transaksi. Yang ketiga, tambahan pajak atas penjualan saham sendiri. Yang keempat, tarif tambahan 0,5% dari nilai saham pada saat IPO untuk saham sendiri. PPh final ini tidak memperhitungkan laba rugi, tetapi langsung dipungut dari nilai bruto penjualan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.